Halo seluruh siswa SMPK Penapur Gading Serpong. Kita hari ini akan membahas dan mempraktikkan bagaimana cara berpidato. Terlebih bahwa pidato bentuknya memang sedikit lebih ke arah formal dan di dalamnya mengandung unsur informasi, karena memang dalam pidato tujuan-tujuannya adalah mempengaruhi dan menginformasikan sesuatu. Apa sih itu mempengaruhi? Mempengaruhi itu bisa membujuk, bisa mengemukakan saran, sehingga orang lain dapat mengikuti apa yang menjadi pembicaraan kita. Selain mempengaruhi, di dalamnya juga menginformasikan suatu alasan atau pendapat yang disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Tujuan pidato setiap orang, setiap momen, setiap event akan berbeda-beda. Diskusikanlah bersama dengan temanmu, lihat kamus, apa itu khotbah, ceramah, dan orasi. Pastikan Anda mengetahui apakah ketiga jam merupakan bentuk-bentuk dari pidato. Silahkan berkomentar dan diskusikan bersama teman. Sifat pidato biasanya diarahkan ke sifat formal. Pengertian formal di situ adalah dalam sebuah acara yang memerlukan suatu bentuk penghormatan dengan atau kepada orang lain yang hadir di situ. Pengertian resmi artinya menggunakan bahasa yang resmi. Teman-teman, apa itu bahasa resmi? Bahasa yang mengandung unsur kalimat-kalimat yang dimengerti oleh orang lain dengan mempergunakan bahasa yang baik dan benar. Diskusikan apa itu bahasa yang baik dan benar. Jangan hanya mendengarkan, jangan hanya bisa tahu ungkapan itu tapi tidak tahu arti bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Struktur pidato terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Teman, hafalkan itu dalam benak, masukkan di dalam pemikiran, dan pastikan memahami struktur pidato yang telah saya sampaikan. Unsur pendahuluan diawali dengan kata sapaan. Demikian contohnya, simak baik-baik. Yang terhormat Bapak Ketua RW, yang kami hormati Bapak RT, serta warga desa Gunung Sindur yang berbahagia. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Simak baik-baik contoh yang berikutnya, yaitu mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa serta mengemukakan tujuan serta penghantar tema. Hadirin yang saya hormati, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan limpahan rezekinya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini. Hadirin yang terhormat, izinkan saya sebagai Ketua Panitia Peringatan Hari Indonesia Merdeka untuk menyampaikan beberapa patah kata. Hadirin yang terhormat, kita memahami acara 17 Agustus kita akan lakukan setiap tahun. Namun pada kesempatan kali ini kita harus merencanakan sesuatu yang berbeda karena kita berada dalam masa krisis pandemi COVID-19. Oleh karena itu, saya mengajak untuk kita semua berpartisipasi aktif, berpikir bersama bagaimana cara kita untuk menyambut kemerdekaan Indonesia pada tahun ini. Bagian struktur isi pidato, di dalamnya mesti akan ada opini yang mendukung suatu pernyataan dan disertai dengan alasan-alasan. Kadang-kala dalam pidato isi bisa 2 atau 3 paragraf tergantung
pemanfaatan dari tujuan serta waktu yang diperlukan untuk menyampaikan isi pidato. Biasanya isi pidato akan diawali dengan sapaan tiap paragrafnya. Hadirin yang terhormat, kita memahami bahwa bangsa ini terbentuk karena pengorbanan jerih payah, air mata, tangis, penderitaan para pahlawan kita yang rela untuk mengorbankan jiwa demi tegaknya persatuan Indonesia dan kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini tidak sama dengan mungkin 75 tahun yang lalu. Keadaan sudah berubah, dan pada saat ini pandemi COVID-19 membuat kita terhenyak. Mengapa ada semacam serangan yang begitu bertubi-tubi di seluruh dunia, dan pada saat yang sama kita menghadapinya bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, bukan lagi kita melakukan lomba-lomba untuk memperingati peringatan 17 Agustus nanti, namun kita akan membuat suatu program di mana program tersebut masih tetap memunculkan semangat kebangsaan kita. Apa itu program kita? Bapak Ibu, saya mengusulkan program sosialisasi untuk melawan COVID-19. Program ini nantinya semoga diterima semua pihak. Salah satu dari program itu menempelkan banyak poster yang di dalamnya mengandung anjuran memakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Adakah gerakan-gerakan sosialisasi sehingga melalui momen 17 Agustus nanti kita bisa terbebas dari COVID dan akhirnya kita merdeka menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, mampu tegak melawan musuh. Hadirin yang terhormat, program ini nantinya akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang akan kita bikin bersama dengan usulan-usulan dari Bapak Ibu semua. Hadirin yang terhormat, anggaran juga akan kita susun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan untuk hal-hal yang diperlukan dalam sosialisasi ini. Anggaran menggunakan dana kas desa sehingga tidak memberatkan lagi warga yang ada. Demikian apa yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga dukungan Bapak Ibu dalam ikut menggelorakan semangat sosialisasi ini bisa menjadikan program ini terlaksana. Nah, sedangkan pada bagian penutup terdapat ungkapan penutup, kesimpulan, kalimat persuasi, permohonan maaf, serta ucapan terima kasih. Berikut adalah contoh dari bagian penutup. Mari kita dengarkan bersama-sama. Akhir kata, inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya yakin kita semua akan mampu untuk melaksanakan program ini. Saya berharap Bapak Ibu turut serta mendukung terlaksananya program sosialisasi ini. Saya memohon maaf bila dalam ucapan dan tingkah laku saya di hadapan Bapak Ibu tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Nah, demikian bayangan kita tentang teks pidato. Anda bisa membuat lebih baik lagi. Tuhan memberkati.